Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik kelas 7 MTSN 4 Bondowoso? Saya harap kalian tetap semangat belajar meskipun kita tidak dapat melaksanakan pembelajaran secara langsung. Akan tetapi hal itu tidak mengurangi terhadap semangat belajar kalian untuk tetap istiqomah di dalam mempelajari beberapa materi yang diberikan oleh guru-guru yang berada di MTSN 4 Bondowoso ini. Saya rasa untuk pertemuan kali ini di antara adik-adik sekalian tidak ada yang tidak masuk sekolah, masuk semua. Oke, baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita mulai pembelajaran ini dengan pembacaan doa. Dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Silakan dipersiapkan alat tulisnya untuk mencatat beberapa hal penting yang akan saya sampaikan di dalam video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Namun, sebelum pembelajaran kita lanjut kepada materi selanjutnya, saya akan menanyakan beberapa hal yang telah kita bahas pada pertemuan kemarin, di mana pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang 3 peristiwa penting yang terjadi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Untuk peristiwa yang pertama adalah Perjanjian Hudaybiyah. Peristiwa yang kedua adalah Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Dan yang ketiga adalah Haji Wada, di mana hal ini sebagai peristiwa terakhir yang terjadi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berlanjut kepada bab 3, di mana pada bab 3 ini merupakan bab yang mempelajari tentang keempat dari sahabat Rasulullah, di mana keempat sahabat tersebut yang dijuluki dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, saya memberi waktu kepada adik-adik untuk mempelajari, untuk membaca selama 15 menit materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Seperti yang saya sampaikan, kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Yaitu merupakan keempat sahabat Rasulullah yang menjadi pengganti dari Rasulullah setelah beliau wafat. Sebelum lanjut, siapa saja Khulafaur Rasyidin atau siapa saja sahabat-sahabat yang terpilih sebagai Khulafaur Rasyidin, mari kita pahami terlebih dahulu. Khulafaur Rasyidin itu apa maksudnya? Nah, Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari 2 kata. Yang pertama berasal dari kata khalifah dan yang kedua adalah ar-rasyidin, di mana khalifah di sini artinya adalah pengganti. Sedangkan ar-rasyidin sendiri itu adalah orang atau mereka-mereka yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara bahasa, khulafa artinya pengganti dan ar-rasyidin adalah mereka-mereka yang mendapat petunjuk. Nah, sedangkan secara istilah, Khulafaur Rasyidin itu sendiri merupakan orang-orang yang ditunjuk sebagai pengganti Rasulullah atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa hal tersebut, terdapat keempat sahabat yang terpilih menjadi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Yang kedua adalah Umar bin Khattab, dan yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, dari keempat sahabat ini dijuluki sebagai Khulafaur Rasyidin atau pemimpin yang menjadi dari pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat. Dan keempatnya tercatat sebagai sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya adalah bagaimana sih latar belakang dari munculnya Khulafaur Rasyidin?
Sebenarnya Khulafaur Rasyidin ini muncul ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Rasul di mana yang kita ketahui Rasul itu wafat pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Dan beliau wafat ketika beliau berumur 63 tahun. Beliau menderita sakit selama 13 hari. Dan 4 hari menjelang wafatnya beliau menunjuk Abu Bakar sebagai pengganti imam sholat. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, terjadi perselisihan sengit antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, di mana mereka kebingungan. Sementara sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, tidak menunjuk secara spesifik siapa yang akan menjadi pengganti dari dirinya, sehingga pada saat itu dari kaum muslimin ada yang dikandidatkan menjadi seorang pemimpin, yaitu sahabat Abu Bakar. Sedangkan dari kaum Ansor, Sa'ad bin Ubadah. Nah, sebenarnya terjadi perselisihan di antara pemilihan dari kedua pemimpin ini karena mereka merasa bahwa kaum Muhajirin dan kaum Ansor ini merupakan sahabat-sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi, sedangkan dari kaum Muhajirin merupakan sahabat yang menemani Nabi dari hijrahnya mulai dari Makkah ke Madinah. Dan sahabat Ansor pun merasa bahwa sahabat Ansor merupakan sahabat yang paling dekat dengan Nabi karena Islam berkembang pesat ketika berada di Madinah, dan itu melewati beberapa perjuangan yang juga melibatkan sahabat-sahabat Ansor. Namun dari beberapa perselisihan tersebut dapat diselesaikan oleh Umar bin Khattab secara bijaksana, sehingga yang terpilih di antara Sa'ad bin Ubadah dan Abu Bakar adalah Abu Bakar Asy-Siddiq, di mana salah satu alasan dari terpilihnya Abu Bakar Asy-Siddiq ini merupakan satu-satunya sahabat yang ditunjuk ketika beliau menderita sakit demam sebelum wafatnya, dan hal itu dijadikan sebagai alasan kuat terpilihnya Abu Bakar Asy-Siddiq sebagai pemimpin setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Setelah kita mengetahui apa itu Khulafaur Rasyidin, nah sekarang kita juga akan mengetahui siapa saja Khulafaur Rasyidin. Untuk yang pertama adalah sahabat Abu Bakar Asy-Siddiq, di mana nama Abu Bakar pada awalnya adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Abu Quhafah di sini adalah bapak dari Abu Bakar. Mengapa dijuluki Abu Quhafah? Karena memiliki 3 anak. Yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua adalah Mu'tad, dan yang ketiga adalah Utaid. Seperti itu. Abu Bakar merupakan seseorang yang terkenal baik, pemberani, yang memiliki pendirian yang kokoh, ramah, dan memiliki ide-ide cemerlang untuk dapat memecahkan beberapa permasalahan yang sangat rumit. Dari sini sudah sangat jelas bahwa Abu Bakar terkenal dari sebagian sahabat Nabi yang cerdas. Dan Abu Bakar di sini diberi gelar Asy-Siddiq karena beliau telah membenarkan peristiwa hijrahnya atau peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu malam tanpa ragu. Nah, pada saat itu Abu Bakar merupakan salah satu orang yang mempercayai terhadap kejadian Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau mendapatkan gelar Asy-Siddiq. Akan tetapi Abu Bakar di sini merupakan sahabat yang terpilih menjadi khalifah yang hanya memimpin sangat sebentar, yaitu dalam jangka waktu 2 tahun, dimulai dari 11 sampai 13 Hijriah atau 632 Masehi sampai 634 Masehi. Dengan peristiwa politik yang sangat ketat
dengan Sa'ad bin Ubadah. Meskipun terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun, yaitu pada tahun 11 Hijriah sampai 13 Hijriah atau 632 Masehi sampai 634 Masehi, dengan peristiwa politik yang sangat ketat dengan Sa'ad bin Ubadah pada waktu itu. Meskipun kepemimpinannya yang sangat sebentar, akan tetapi keberhasilan dari kepemimpinan Abu Bakar di sini sangat terlihat jelas. Di antaranya adalah pengiriman pasukan yang berada di bawah pimpinan Usamah ke Romawi, dan yang kedua adalah memberantas para pembangkang zakat, dan yang ketiga adalah pengumpulan naskah Al-Quran. Itu merupakan keberhasilan yang diraih oleh sahabat Abu Bakar ketika beliau memimpin setelah wafatnya Rasulullah. Dan untuk yang kedua adalah Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab di sini merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab di sini mendapatkan gelar Al-Faruq yang artinya pemisah atau pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan Umar di sini merupakan sosok yang pemberani, tawadhu, memiliki pola hidup yang sangat sederhana, tegas, dan memiliki wibawa yang besar. Ia memimpin Islam selama 10 tahun yang dimulai dari 13 Hijriah sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi, dengan berbagai prestasi yang telah diraih olehnya. Dan Umar wafat pada saat beliau melaksanakan sholat, di mana beliau dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, yaitu seorang budak Persia yang menusuknya dari belakang ketika beliau sedang melaksanakan sholat di masjid. Untuk yang selanjutnya adalah Utsman bin Affan, di mana nama panggilan dari Utsman bin Affan adalah Abu Amr dan Abdullah al-Quraisy al-Umawi. Utsman merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberitakan sebagai penghuni surga, Khulafaur Rasyidin yang ketiga setelah Umar bin Khattab. Utsman bin Affan di sini memiliki akhlak yang mulia, pemalu, dermawan, dan sangat terhormat. Utsman menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun yang dimulai dari 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 655 Masehi. Ia diangkat sebagai khalifah melalui dewan pemilihan khalifah yang dibentuk oleh Umar bin Khattab itu sendiri. Untuk sahabat Khulafaur Rasyidin yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib di sini mendapatkan 2 gelar sekaligus. Yang pertama adalah Abu Turab dan yang kedua adalah Karramallahu wajhah. Nah, mengapa Ali mendapatkan gelar Karramallahu wajhah? Karena Ali merupakan salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah melihat kemaluannya, terutama kemaluannya sendiri, sehingga Ali di sini dijuluki sebagai Karramallahu wajhah. Ali merupakan keponakan sekaligus menantu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan Ali di sini juga termasuk salah satu orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Ali di sini memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana hal itu tercermin dari perkataan beliau, "Anta minni wa anna minka." Jika diperumpamakan dengan agama Islam, maka Ali itu adalah kuncinya. Dan Ali di sini menjabat sebagai khalifah selama 5 tahun, menjadi pemimpin Islam pada waktu itu. Dan Ali diangkat sebagai khalifah dengan mengalami berbagai intrik politik yang sangat luar biasa, di mana Ali
pada akhirnya meninggal dibunuh oleh Abu Muljam yang nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Muljam ketika dia melaksanakan sholat pada waktu itu. Beberapa materi tersebut merupakan materi yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Dari adik-adik sekalian, mungkin ada yang tidak dapat difahami, bisa ditanyakan kembali di forum e-learning. Dan saya harap adik-adik sekalian dapat menjelaskan kembali beberapa poin penting, dimulai dari pengertian Khulafaur Rasyidin, latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin, dan juga biografi dari keempat sahabat Khulafaur Rasyidin sebagai bentuk kesimpulan dari pertemuan kali ini. Sebelum itu, yang dapat kita ambil hikmah dari beberapa materi yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini, diantaranya adalah terdapat beberapa sifat yang bisa kita teladani dari sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin yang kita bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari keempat sahabat tersebut juga merupakan keempat sahabat yang memiliki jasa besar di dalam memperjuangkan agama Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa saya akan menge-share beberapa tugas yang akan kalian kerjakan di rumah. Tetap semangat belajar dan tetap mempelajari terhadap beberapa materi yang telah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, karena beberapa tugas yang saya tampilkan di e-learning juga memuat beberapa materi yang telah kita pelajari dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan untuk materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya adalah prestasi atau beberapa prestasi yang telah diraih oleh keempat Khulafaur Rasyidin ini, dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, di mana keempat sahabat ini memiliki beberapa prestasi yang diraih semenjak keempatnya menjadi pemimpin Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Tetap semangat belajar dan menjaga kesehatan. Mungkin alangkah lebih baiknya kita tutup pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan pembacaan doa. Dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.